بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه على الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد أكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pagi ini bisa duduk kembali di majelis ini dalam rangka belajar menuntut ilmu. Kita saat ini di bulan yang mulia, di hari yang mulia juga, ini hari Jumat. Sebelum-sebelumnya kita belajar fikihnya biasanya hari Kamis. Alhamdulillah hari ini di hari Jumat, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk kita semuanya dalam belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Pagi ini insya Allah kita akan membahas fikih i'tikaf. Wafaqanallahu jami'an. Sebenarnya i'tikaf ini saya yakin bukan suatu amalan yang asing untuk kita semuanya. Dan i'tikaf itu identik dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Meskipun tidak disyaratkan harus di bulan Ramadan, tidak disyaratkan harus 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Uh, tapi memang yang paling afdol itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah muakkadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita bahas, insya Allah nanti ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama ta'rif, yaitu pengertiannya, definisinya. Kemudian dalil masyru'iyatihi, dalil yang menunjukkan disyariatkannya i'tikaf. Kemudian hukum i'tikaf, kemudian waktu pelaksanaan i'tikaf, kemudian rukun-rukunnya. Dan rukun-rukunnya nanti setiap rukun itu mempunyai syarat. Dan yang terakhir insya Allah kita akan bahas pembatal-pembatalnya. Wafaqanallah jami'an. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertiannya dulu. Al-i'tikaf, lughatan, al-i'tikaf secara bahasa adalah al-iqamatu atau al-lubthu ala syai' min khairin aw syarrin. Al-iqamah itu juga bisa dimaknai al-mudawamah, al-istimrar, wal-mulazamah. Atau kita terjemahkan melazimi sesuatu hal. Jadi selalu membersamai suatu hal, melazimi suatu hal. Baik suatu hal itu perkara yang baik atau perkara yang buruk. Itu makna i'tikaf secara bahasa. Jadi makna i'tikaf secara bahasa itu sangat luas sekali. Namun kalau makna i'tikaf secara syar'i, al-i'tikafu syar'an huwa lubthun أو إقامة بمسجد بصفة مخصوصة من شخص مخصوصة بنية, yaitu berdiam diri di masjid dengan ketentuan-ketentuan khusus yang dilakukan oleh orang dengan syarat-syarat khusus dengan disertai niat. Jadi berdiam diri di masjid, yaitu pengertian i'tikaf secara syar'i, berdiam diri di masjid
dengan ketentuan-ketentuan khusus dari atau dilakukan oleh orang dengan syarat-syarat khusus dan disertai niat. Wafakanallah jami. Itu adalah pengertian dari i'tikaf. Jadi kalau dilihat dari segi bahasa, sebenarnya i'tikaf ini merupakan syariat lama dari umat-umat terdahulu. I'tikaf itu sudah ada sejak sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah bersabda, وَعَهِدْنَا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. Wal-akifin di sana disebutkan. Jadi semenjak masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sudah ada syariat tawaf dan i'tikaf di Masjidil Haram. Dan juga sebagaimana kita sebutkan pengertian secara bahasa tadi, itu sangat umum sekali. Jadi melazimi sesuatu, baik sesuatu itu eh, sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang buruk. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, ya'kufuna ala asnamin lahum. Ya'kufuna ala asnamin lahum. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya'kufun, mereka beriktikaf ala asnamin lahum, di sekitar berhala-berhala mereka. Baik. Lalu kalau di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dalilnya apa? Kalau i'tikaf ini juga disyariatkan di syariat Islam, tidak hanya ini syariat lama. Baik. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Ini adalah firman Allah yang menunjukkan bahwasanya i'tikaf juga disyariatkan di syariat kita. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ. Dan janganlah kalian berhubungan badan dengan istri-istri kalian di saat wa antum akifun, di saat kalian beriktikaf di masjid. Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis, di sana sebenarnya banyak sekali riwayat hadis yang menunjukkan disyariatkannya i'tikaf. Di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan disyariatkannya i'tikaf yang sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashra al-awsat min Ramadan, thumma i'takafa al-ashra al-awakhir ولازمه حتى توفاه الله تعالى واعتكف العشر الأول أيضا. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awsat min Ramadan. Beliau beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Thumma i'takafa al-ashr al-awakhir. Kemudian beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Walazamahu hatta tawafahu Allah Ta'ala. Dan selalu melakukan itu, selalu beriktikaf di akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Dan diriwayatkan juga i'takafa al-ashr al-awwal aidan. Dan juga beliau pernah beriktikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim annahu i'takafa al-ashr al-awwal min Syawal. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah beriktikaf di 10 hari pertama bulan Syawal. Kalau 10 hari pertama bulan Syawal itu kan ada hari Id.
Hari Id itu tidak boleh puasa. Di sini kita tahu berarti i'tikaf itu tidak disyaratkan puasa, tidak harus dalam kondisi puasa. Begitu Ibu ya? Astagfirullah jami'an. Ah, baik. Itu tadi yang kita sebutkan adalah dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dan sebenarnya juga ada dalil yang kuat juga, yaitu ijma. Berdasarkan kesepakatan para ulama, semuanya sepakat, ulama Islam semuanya sepakat bahwasanya ya i'tikaf itu disyariatkan di dalam syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Tadi sempat kita sebutkan bahwasanya sebenarnya i'tikaf itu sudah disyariatkan sejak dahulu, sejak sebelum datangnya Islam. Namun, namun tata cara, syarat-syarat, rukun-rukun eh, yang disyariatkan di syariat Islam itu berbeda. Jadi khusus untuk syariat Islam. Jadi tata caranya berbeda. Meskipun sama-sama i'tikaf, tapi tata caranya berbeda. Begitu Ibu ya? Wa'alaikumsalam. Baik. Berikutnya ulah sekalian, apa hukum i'tikaf? I'tikaf itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah atau mandub atau mustahab. Itu adalah hukum asal. Ya Allah. Apa nih? Ini kucingnya. Apa-apa kasih makan dulu, Ustaz. Nanti kalau udah. Tadi udah makan banyak, kamu harus sahur. Oh, ikut sahur. Baik. Jadi hukum i'tikaf itu ada hukum asal dan ada hukum yang lain jika berubah kondisinya. Seperti beberapa amalan yang lain, itu biasanya ada suatu amalan yang tidak hanya ada satu hukum. Misalkan nikah, misalkan. Nikah itu terkadang nikah itu biasanya terkadang bisa sunnah, bisa makruh juga, bisa haram juga ya kan, Mbak? Hmm, Uh, ya. I'tikaf juga demikian. I'tikaf itu secara hukum asal mandu atau sunnah atau mustahab. Nah, itu hukum asalnya. Tapi bisa juga berubah menjadi wajib. I'tikaf itu bisa berubah menjadi wajib jika dengan nazar. Jika seseorang bernazar untuk beriktikaf, maka iktikaf itu wajib. Uh, dan sebenarnya, wahai sekalian, mungkin beberapa kali kadang kita sekilas menyebutkan bahwasanya salah satu cara agar kita mendapatkan pahala yang lebih besar itu adalah dengan nazar. Jika suatu amalan sunnah kita rubah menjadi wajib dengan nazar, dan kita tahu suatu amalan wajib itu pahalanya pasti lebih besar daripada amalan sunnah, maka suatu amalan tadi yang kita nazarkan sehingga menjadi wajib pahalanya lebih besar. Itu termasuk i'tikaf. I'tikaf itu kalau misalkan ketika kita beriktikaf di dalam masjid, kita bernazar untuk i'tikaf. Kemudian saat kita berniat, itu kita niat dengan i'tikaf nazar atau i'tikaf wajib, maka itu insya Allah pahalanya lebih besar. Jadi tadi hukum asalnya adalah sunnah, kemudian bisa
menjadi wajib jika dengan nazar, disertai nazar. Kemudian bisa juga hukumnya haram. Kapan hukumnya haram? Hukumnya haram jika atau hukumnya haram bagi seorang istri yang beriktikaf tanpa izin suaminya atau budak perempuan yang i'tikaf tanpa izin tuannya. Itu hukumnya haram. Nah, jadi ibu-ibu sekalian kalau misalkan mau i'tikaf, ini kayak harus izin suami ibu ya. Ya. Ntar waktunya sahur nggak ada yang nyediain sahur kan repot nanti. Tahu ya. Suaminya diajak Berikutnya, sekalian, Ustaz. suaminya ada. Ya setidaknya biar tahu lah. Dia ada ngobrol. Langsung diajarin masak mungkin. Bisa juga hukum i'tikaf itu makruh. Kapan hukum i'tikaf itu makruh? Hukum i'tikaf itu makruh bagi wanita yang dawatu hay'ah. Dawatu hay'ah itu yang cantik loh. Seorang wanita yang sangat cantik. Yang seandainya dia beriktikaf, itu akan menimbulkan fitnah dan kegaduhan di masjid. Meskipun dia iktikaf itu dengan izin suaminya, maka itu makruh. Kalau nggak izin suaminya haram. Tapi kalau misalkan izin suaminya makruh. Kalau wanita yang cantik banget itu. Gitu ya. Makanya cantik terlalu cantik itu juga repot juga kan. Ya, nah, biasa-biasa aja. Sudah itikaf karena alasan cantik banget gitu ya Ustaz ya. Kalau jamnya. Nah, itu kalau di masjid itu ya. Tapi sebenarnya nanti bisa juga disiasati sebagaimana para ulama menyebutkan. Nanti kita akan bahas juga rukun-rukunnya. Termasuk rukunnya kan masjid. Masjid ini apa sih yang disebut masjid? Baik. Itu tadi terkait hukumnya. Hukum asalnya adalah sunnah. Kemudian bisa menjadi wajib dengan nazar, dengan disertai nazar. Kemudian bisa haram bagi seorang istri tanpa izin suaminya. Dan makruh bagi wanita yang sangat cantik meskipun dengan izin suami. Wafakanallahu jami'an. Kemudian waktu. Waktu pelaksanaan i'tikaf itu kapan? Waktu pelaksanaan i'tikaf itu sebenarnya tidak terbatas, sama sekali tidak terbatas. Sepanjang waktu, baik siang maupun malam, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Sepanjang hari, sepanjang tahun. Wafakanallahu jami'an. Sebagaimana juga uh, Umar diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni nadartu an a'takifa lailatan minal jahiliyah." Wahai Rasulullah, aku pernah bernadar untuk beriktikaf satu malam di masa jahiliyah dulu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Aufi binadrika." Maka penuhilah nadarmu. Fa'takafa lailatan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beriktikaf satu malam. Dan di sini juga sebenarnya isyarat bahwasanya i'tikaf itu tidak disyaratkan puasa. Jadi tidak ada syarat seorang yang beriktikaf itu harus puasa, tidak. Ini sepanjang waktu, siang atau malam, sepanjang tahun, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hanya saja di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu hukumnya sunnah muakkadah, lebih ditegaskan lagi sunnah. Di 10 hari terakhir bulan
Ramadan itu waktu yang paling afdol. Kenapa? Di 10 hari terakhir itu adalah waktu yang paling afdol untuk menunaikan i'tikaf karena diharapkan kita bisa mendapatkan atau menjumpai malam Lailatul Qadar. Mungkin di hari Rabu kemarin sudah sempat dibahas tafsirnya surat Al-Qadar ya kan Ibu ya sama Ustaz Syafiq. Nah, eh, itu menunjukkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Bahasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maksudnya apa? Lailatul Qadri al-amalu fi Lailatul Qadri khairun min al-amal fi alfi syahr laisa fihi Lailatul Qadar. Jadi amalan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari amalan 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar di dalam. 1000 bulan itu berapa lama? 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Wafaqanallahu jami'an. Dan Rasulullah SAW diceritakan asal mula malam Lailatul Qadar itu bahwasanya suatu ketika pernah diceritakan kepada Rasulullah SAW ada seorang dari Bani Israel. Dia selalu memegang senjata untuk berjihad selama 1000 bulan. Maka Rasulullah sangat takjub akan hal itu dan sekaligus sedih. Sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah, Ya Rabb, ju'ilat ummati aqal a'maran wa aqal a'malan. Ya Allah, Engkau menjadikan umatku sebagai umat yang paling pendek usianya dan paling sedikit amalan. Akhirnya Allah memberikan malam Lailatul Qadar ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itulah sebenarnya itu juga bentuk bagaimana cinta Rasulullah SAW kepada kita semuanya sebagai umat. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau. Dan juga berdasarkan apa namanya keutamaan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu juga didasari hadis man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Siapapun man qama lailatul qadar. Di sini man qama di sini maksudnya adalah siapapun yang menghidupkan. Di sini kalau di dalam ilmu balaghah itu dzikrul ba'd wa yuradu bihil kull. Jadi di sini yang disebutkan qama saja, tapi maksudnya adalah semua macam ibadah dan kebaikan. Man qama, siapapun yang menghidupkan Lailatul Qadar imanan dalam kondisi beriman. Maksudnya meyakini bahwasanya ini dalam rangka ketaatan dan menjalankan syariat Allah. Wahtisaban, dan dalam rangka mengharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah jami'an. Lalu bagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar? Menghidupkan malam Lailatul Qadar, apakah harus satu malam penuh atau sebagiannya saja? Maka di sana ada tingkatan-tingkatannya. Setidaknya ada 3 tingkatan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tingkatan paling tinggi adalah betul-betul menghidupkan seluruh malamnya. Tidak tidur sama sekali. Menghidupkan seluruh malamnya
dengan ibadah, dengan semua bentuk ibadah dan kebaikan. Yang baik dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, memperbanyak doa dan zikir, termasuk doa yang dianjurkan untuk diperbanyak adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini harus diperbanyak di malam Lailatul Qadar. Allah Jalla. Dan sebenarnya juga bentuk ibadah dan ketaatan yang lain seperti sedekah dan lain-lain. Itu adalah tingkatan yang paling tinggi, yang paling afdal dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah menghidupkan seluruh malam. Kemudian yang pertengahan, tingkatan pertengahan di bawahnya, yaitu menghidupkan sebagian besar malam. Tidak harus menghidupkan seluruh malamnya, tapi menghidupkan sebagian besar malamnya. Itu tingkatan yang kedua. Misalnya eh, setelah misalkan jam 9 istirahat dulu, kemudian nanti jam 1 bangun lagi, seperti itu. Tidak masalah. Itu tingkatan yang kedua dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau yang lebih afdal, itu betul-betul menghidupkan seluruh malamnya. Itu tingkatan yang pertama tadi, menghidupkan seluruh malamnya. Kemudian tingkatan yang kedua, menghidupkan sebagian besar malamnya. Kemudian tingkatan yang ketiga, ini tingkatan yang paling rendah dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah menghadiri sholat jamaah Isya. Sholat jamaah Isya atau sholat Isya di dalam jamaah di masjid disertai dengan azam subuhnya nanti juga sholat di dalam jamaah. Itu tingkatan yang paling rendah dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Insya Allah. Wafakanallah. Nah, kalau kita bagaimana? Maka disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kalau misalkan bisa dengan tingkatan yang paling afdal, maka itu yang paling baik. Kalau misalkan tidak bisa, ya setidaknya kita menghidupkan sebagian besar malam. Atau misalkan kalau tidak bisa, ya yang penting kita iktikaf lah, kan? Gitu ya, Bu ya. Dan menghidupkan sebagian malam. Wallahu semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Malam Lailatul Qadar itu qadar di sini bisa bermakna syaraf. Ya, karena memang malam Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Juga qadar di sini bisa bermakna takdir. Karena di malam Lailatul Qadar itu dikatakan bahwasanya Allah me- memberitahukan catatan takdir kepada para malaikat yang akan menjalankan seluruh takdir itu. Wafaqanallahu jami'an. Baik. Itu terkait dengan waktunya. Kalau misalkan Lailatul Qadar itu kapan? Lailatul Qadar itu kalau pendapat yang paling masyhur Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Ya kan Ibu ya? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meskipun ada banyak sekali pendapat-pendapat yang lain. Dan yang mengatakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar malam Lailatul Qadar itu tetap, maksudnya di setiap tahunnya itu tetap. Misalkan ada yang mengatakan selalu di malam 21, malam 23. Tapi kalau jumhur mengatakan berpindah-pindah. Berpindah-pindah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau misalkan di total semua pendapat itu ada 30-an pendapat. Lebih, Pak. 30-an pendapat terkait dengan kapan malam Lailatul Qadar. Dan itu sebenarnya juga ada hikmahnya supaya kita bisa rajin di setiap malamnya, nggak hanya pilih-pilih malam. Ya kan Ibu ya? Wafakanallahu jami'an. Baik. Berikutnya umat sekalian, rukun i'tikaf. Ini pembahasan yang penting. Berikutnya rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf itu ada 4 Ibu sekalian, dan masing-masing rukunnya punya syarat.
Rukun i'tikaf itu ada 4. Yang pertama adalah lubsun. Lubsun itu apa? Lubsun itu berdiam diri. Berdiam diri di situ, baik kita sebutkan dulu saja. Lubsun, kemudian niyah, kemudian mu'takif, atau orang yang beriktikaf, kemudian al-mu'takaf fihi, tempat yang digunakan untuk i'tikaf. Jadi ada 4 rukun i'tikaf, yaitu lubsun, kemudian niyah, kemudian mu'takif, yaitu orang yang beriktikaf, kemudian al-mu'takaf fihi, tempat untuk beriktikaf. Lubsun tadi maksudnya adalah berdiam diri, baik secara fisik maupun secara hukum. Karena maksudnya lubsun di situ juga termasuk kalau misalkan seseorang mondar-mandir di dalam masjid, terus mondar-mandir gitu. Nah, itu misalkan kalau misalkan biar nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk dia baca mushaf sambil jalan gitu, sambil tawaf di dalam masjid itu. Biar nggak ngantuk. Itu nggak apa-apa, tetap dianggap i'tikaf. Yang penting dia eh, la- apa namanya, melebihi kadar minimal berdiam di dalam masjid. Dan lubusun ini ada kadar minimalnya. Berdiam diri di masjid itu ada kadar minimalnya sehingga dianggap i'tikafnya sah. Berapa lama kadar minimalnya? Kadar minimalnya adalah harus lebih dari kadar tumak ninah di dalam sholat. Kadar tumak ninah di dalam sholat itu seberapa? Kadar tumak ninah di dalam sholat itu adalah ucapan kita subhanallah. Jadi harus lebih lama dari ucapan kita subhanallah. Meskipun hanya sedikit lebihnya. Itu baru dianggap sebagai i'tikaf yang sah. Tadi kita sebutkan tidak harus duduk diam berhenti seperti itu. Tapi kalau misalkan berjalan mondar-mandir di dalam masjid, itu juga dianggap i'tikaf, dianggap lubusun yang sah. Tapi berbeda halnya dengan al-murur wal-ubur. Lewat, hanya sekedar lewat di masjid. Misalkan eh, keluar, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Lewat begitu saja. Kalau lewat begitu saja, itu tidak dianggap sebagai i'tikaf. Tidak sah dianggap sebagai i'tikaf karena hanya sekedar lewat. Berbeda kalau misalkan orang yang mondar-mandir di masjid tadi, yang keliling masjid, misalkan membaca mushaf sambil keliling masjid biar nggak ngantuk, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan hanya lewat di dalam masjid saja, maka tidak dianggap sebagai i'tikaf. Meskipun demikian, para ulama kita menjelaskan kalau misalkan ada seseorang mau lewat di masjid, melewat itu jalan itu, hendaknya dia berhenti sejenak dan niat untuk i'tikaf supaya dapat pahala i'tikaf, nggak terlewat amalan dan keutamaan i'tikaf. Gitu ya, Bapak ya. Wafaqnallahu jami'an. Itu tadi rukun yang keberapa? Satu, Nah, rukun yang pertama tadi apa, Om? berdiam diri, lubsun. Apa sih? Lubusun atau berdiam diri di masjid, berdiam diri baik secara fisik maupun secara hukum. Jadi diam, betul-betul diam, atau juga mondar-mandir di dalam masjid, yang penting berada di dalam masjid. Kemudian niat. Syarat yang rukun yang kedua adalah niat. Rukun yang kedua adalah niat. Niat ini sebagaimana umumnya di dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus bersambung dengan amalan. Jadi tidak bisa niatnya di rumah, kemudian
sampai di masjid gak niat lagi, maka itu tidak dianggap sah kalau di dalam mazhab Syafi'i. Jadi niatnya kapan? Niatnya ketika sudah berada di dalam masjid. Gitu ya Bapak ya? Wadah Muhammad? Berarti. Jadi niatnya harus bersambung dengan syarat yang rukun yang pertama tadi, lubusul, berdiam diri di masjid. Taib, sebagaimana kita singgung juga beberapa amal seperti sholat itu. Kemudian kalau misalkan hmm, kalau misalkan i'tikaf kita adalah i'tikaf nazar, kalau i'tikaf kita adalah i'tikaf nazar, misalkan kita pengen i'tikaf kita pahalanya lebih besar seperti kita singgung di awal tadi. Supaya pahalanya lebih besar, maka i'tikaf kita jadikan sebagai i'tikaf wajib dengan nazar. Misalkan ketika kita masuk masjid, kemudian kita mengatakan saya bernazar, saya bernazar untuk i'tikaf di masjid ini, gitu, selama saya berada di dalam. Baik. Kemudian baru dihadirkan niat di dalam hati. Niat harus di dalam hati, harus dihadirkan. Kalau misalkan i'tikafnya adalah i'tikaf wajib dengan nazar tadi, maka niatnya juga harus disertai al-fardiyah. Maksudnya bagaimana? Harus disebutkan bahwasanya i'tikaf ini adalah i'tikaf fardu atau i'tikaf wajib. Misalkan kita hadirkan di dalam hati nawaitu fardhal i'tikaf. Nawaitu al-i'tikaf al-mafruḍ. Nawaitu al-i'tikaf al-wajib, atau juga bisa uh, nawaitu al-i'tikaf al-mandhur. Atau kalau misalkan pakai bahasa Indonesia, saya niat i'tikaf fardu. Saya niat i'tikaf wajib. Atau saya niat i'tikaf nazar. Begitu ya, Bu ya? Kalau i'tikafnya i'tikaf wajib karena nazar, maka harus disertai dalam niatnya itu harus disertai bahwasanya i'tikaf ini adalah i'tikaf fardu. Wafaqanallahu jami'an. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail terkait dengan macam-macam i'tikaf berdasarkan macam-macam niatnya, karena ketentuan-ketentuannya juga berbeda di sana, pembatal-pembatal. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah al-mu'takif. Al-mu'takif atau orang yang beriktikaf. Orang yang beriktikaf ini ada syaratnya. Setidaknya ada 3 syarat. Apa saja 3 syarat itu? Yang pertama adalah al-Islam. Kemudian yang kedua adalah al-aqlu. Kemudian yang ketiga adalah al-khuluwu min al-hadatsil akbar. Jadi syarat orang yang beriktikaf itu yang pertama dia harus Islam. Kalau misalkan kafir maka tidak sah. Demikian juga dengan murtad. Maka kalau billah kalau misalkan seseorang dalam i'tikafnya kemudian dia murtad, maka batal i'tikafnya. Kemudian tamyiz atau al-aqlu, saya sebutkan tadi al-aqlu, berakal. Berakal di sini juga mencakup tamyiz, mumayyiz. Jadi tidak disyaratkan al-bulugh, tidak disyaratkan harus balik. Jadi anak kecil meskipun belum balik, selama dia sudah mumayyiz, sah sah i'tikafnya. Kalau misalkan belum mumayyiz, maka tidak sah i'tikafnya. Kalau misalkan tidak berakal karena gila, maka tidak sah juga i'tikafnya. Demikian juga kalau misalkan mabuk atau pingsan. Kecuali kalau misalkan di pertengahan i'tikafnya dia pingsan atau mabuk,
Di sana ada kaitannya dengan apakah dengan kekeledoran dan kesengajaan dia mabuk dan pingsan ya. Kalau karena kesengajaan orang tersebut saat i'tikaf dia mabuk atau pingsan, maka maka batal. Tapi kalau misalkan tidak, berarti tidak batal. Tapi kalau sejak awal orang yang mabuk mau i'tikaf itu tidak. Wafaqnallahu jami'an. Gitu Ibu ya. Insya Allah tidak bingung ini Bu ya. Jadi syarat yang apa? Rukun yang pertama tadi adalah betul. Syaratnya harus lebih dari kadar tumak nina di dalam sholat. Kemudian niat itu harus bersambung dengan amalan. Jadi niatnya dihadirkan ketika kita sudah sampai di dalam masjid. Kalau misalkan uh, i'tikaf kita adalah i'tikaf wajib, maka harus disertai dengan niat fardiyah. Bahwasanya i'tikaf ini adalah i'tikaf fardu. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-mu'takif, orang yang beriktikaf. Itu syaratnya ada tiga, Islam, al-aqlu, wa al-khuluwu min hadatsin akbar. Al-khulu min hadatsin akbar. Uh, maksudnya apa? Yaitu suci. Suci dari haid, nifas, dan janabah. Jadi suci dari haid, nifas, dan janabah. Nanti insya Allah akan kita bahas juga janabah. Ini sebenarnya janabah di sini kan ada perbedaan antara janabah yang karena mubasyarah dan bighairi mubasyarah, karena sentuhan atau tanpa sentuhan. Sebenarnya uh, junub, janabah tanpa sentuhan, misalkan karena bermimpi, itu tidak membatalkan i'tikaf selama orangnya yang bersangkutan ini bersegera untuk keluar dari masjid dan mandi besar, mandi wajib. Kalau seperti itu maka tidak membatalkan i'tikaf. Tapi kalau misalkan karena mimpi kemudian dia mengakhirkan mandinya maka batal i'tikafnya. Berikutnya, rukun yang keempat adalah al-mu'takafu fihi, tempat untuk beriktikaf. Tempat untuk beriktikaf ini syaratnya harus berupa masjid, betul-betul murni seluruhnya masjid, bukan masjid musya. Dan masjid, namanya masjid ini maksudnya adalah harus masjid yang telah diwakafkan, gitu ya. Masjid itu kan yang kalau pengertian masjid itu yang dibangun dan diwakafkan untuk sholat, ya kan Ibu? Kalau misalkan dilakukan di selain masjid, bagaimana? Kalau dilakukan i'tikaf di selain masjid, seperti di sekolah-sekolah, biasanya kan anak-anak sekolah dulu bulan Ramadan ada pesantren kilat, tapi bertempatnya di kelas-kelas. Itu tidak dinilai sebagai i'tikaf. Atau misalkan di musola tempat sholat id. Misalkan kalau sholat idnya di lapangan, yaitu lapangan itu disebut musola, tempat sholat id. Maka tidak sah juga kalau i'tikaf di sana. Intinya harus di masjid, di bagian dari masjid. Mau di bagian apanya sekalipun, yang penting di masjid. Gitu ya, Bu ya. Dan harus diwakafkan. Sudah diwakafkan ke situ. Masjid itu
Nah, dalam pembahasan wakaf itu boleh kita mewakafkan bagian atas permukaan suatu atau bagian atas bangunan tanpa mewakafkan bagian bawah bangunan atau sebaliknya bagian bawah diwakafkan atasnya tidak diwakafkan itu boleh. Misalkan ada suatu bangunan masjid. Masjidnya ini terletak di lantai 2 yang digunakan sebagai masjid dan diwakafkan sebagai masjid itu hanya lantai 2 saja. Sedangkan lantai bawahnya itu untuk kantor, kelas dan lain-lain itu nggak masalah. Yang penting itu sudah diwakafkan sebagai masjid. Astagfirullahaladzim. Dan sebenarnya umat sekalian, kalau misalkan ada misalkan di antara ibu-ibu misalkan di sini ada yang betul-betul tidak bisa pergi ke masjid untuk melaksanakan i'tikaf. Itu masih ada jalan keluar ibu-ibu sekalian. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tadi dalam pembahasan wakaf itu kita boleh mewakafkan permukaan tanpa harus mewakafkan bagian bawah. Nah, atau misalkan begini, mewakafkan sebagian area di dalam rumah untuk masjid itu juga sah juga. Misalkan di dalam rumah kita itu ada satu kamar khusus kita wakafkan untuk sholat. Kita wakafkan sebagai masjid untuk sholat. Maka kamar itu hukumnya sudah hukum masjid. Hukumnya sudah hukum masjid, disunahkan apapun yang disunahkan di masjid, diharamkan dan dimakruhkan apapun yang diharamkan dan dimakruhkan di dalam masjid. Kalau misalkan kita tidak ingin mewakafkan suatu ruangan, betul-betul tanahnya itu kita wakafkan, bisa juga kita mewakafkan permukaannya. Maksudnya apa? Keramiknya, tegelnya. Itu yang kita wakafkan keramiknya saja. Ini kita wakafkan sebagai masjid. Itu juga sah. Itu hukumnya sudah hukum masjid. Yang penting keramiknya ini sudah dibuat permanen, bukan cuma ditaruh-taruh begitu saja. Nah, jadi untuk mewakafkan suatu permukaan bagian atas itu harus dipermanenkan, dipermanenkan dengan berbagai cara apapun. Bisa dengan semen, kalau keramik kan pakai semen. Kalau misalkan kayu, misalkan permukaannya kita menggunakan kayu, mereka bisa pakai paku atau baut atau dilem misalkan seperti itu. Dan bahkan misalkan yang kita wakafkan itu misalkan adalah karpet misalkan. Karpet atau sajadah, tapi dengan syarat itu tadi. Dengan syarat harus dibuat permanen. Misalkan dilem atau dipaku atau dilakban keliling gitu. Dibuat permanen. Meskipun nanti suatu saat bisa dicopot kembali, kan tidak masalah. Yang penting saat diwakafkan itu harus dibuat permanen. Maka eh, itu sudah dihukumi sebagai masjid. Dan itu mungkin sangat bermanfaat dulu ketika masa-masa COVID dulu ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu dulu mungkin masih ingat Ramadan, pas COVID. Jadi susah sekali kita untuk i'tikaf, nggak bisa i'tikaf di masjid. Akhirnya ya jalan keluarnya itu. Kalau misalkan nggak bisa i'tikaf di masjid, kita buat masjid sendiri di rumah. Kita wakafkan sebagai masjid. Kita ibu. Afwan Ustadz, maksudnya jadi kayak ada satu ruangan kita jadiin itu, tapi walaupun yang sholat ya kita-kita juga atau paling tamu gitu ya. Nah, Oh, yang penting kalau misalkan sudah kita wakafkan kan itu misalkan suatu tanah atau permukaan yang di atas tanah itu adalah hak milik kita, kemudian kita niat untuk mewakafkan,
sebagai masjid, maka sudah dihukumi masjid. Jadi kalau permukaannya tadi itu syaratnya harus dibuat permanen loh. Misalkan kalau kayu atau keramik atau karpet atau sajadah harus dibuat permanen. Syarat. Oh, ya, ya. Meskipun suatu ketika masih bisa dicopot lagi. Mm-mm. Tanya. Itu pembahasan terkait rukun yang keempat tadi ya. Rukun yang keempat yaitu al-mu'takaf fihi, tempat untuk i'tikaf harus berupa masjid yang diwakafkan. Dan kita sudah bahas syaratnya satu persatu dari masing-masing rukun. Rukun yang pertama tadi apa mas sekalian? Berdiam diri. Berdiam diri di masjid. Syaratnya apa? Berdiam diri di masjid. Kadar minimal harus lebih lama dari kadar tumakninah dalam sholat. Jayyid. Kemudian syarat yang kedua apa? Rukun yang kedua apa? Niat. Iya. Niat. Syaratnya niat apa? Kalau menurut mazhab Syafi'i, niat itu dilakukan di masjid, jadi tidak jaraknya nggak lama dengan amalan. Jadi bersambung dengan amalan. Ya, Bersambung dengan bersama. amalan. Nah, dan kalau misalkan i'tikafnya adalah i'tikaf wajib karena nazar, maka harus dihadirkan niat fardiyah saat berniat. Jadi, nawaitu fardhal i'tikaf, misalkan seperti itu. Saya niat i'tikaf fardu. Kemudian rukun yang ketiga, Bang Wahid, Mutakalif. Mutakif. al-mu'takif. Nah, orang yang beriktikaf, syaratnya apa? Syaratnya Islam, al-aklu atau berakal, uluk min hadas akbar. Islam, berakal, dan suci dari hadas besar. Kemudian syarat apa? Rukun yang keempat. Rukun yang keempat adalah tempatnya. Al-mu'takaf fihi. Syaratnya? Mutakafih. Syaratnya harus betul-betul masjid dan diwakafkan. Baik. Waffaqanallah jami'an. Insya Allah tidak ada kendala Ibu ya. Baik. Berikutnya umat sekalian, saya ingin membahas macam-macam i'tikaf berdasarkan niatnya. Dan ketentuan-ketentuan terkait kalau misalkan keluar bagaimana, apakah ketika nanti masuk itu harus memperbaharui niat lagi atau tidak. Ini sebenarnya berlaku kalau misalkan i'tikafnya dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau misalkan i'tikafnya dalam jangka waktu pendek, misalkan i'tikafnya misalkan pulang pergi, misalkan i'tikafnya pulang pergi, misalkan ketika malam kita ke masjid, terus pagi karena aktivitas kita mungkin kita pulang, maka eh, lebih mudahnya, lebih simpelnya kalau seperti itu, kita selalu memperbaharui niat. Kita selalu memperbaharui niat setiap kali mulai i'tikaf. Tapi kalau kita lihat tadi, i'tikaf itu berdasarkan niatnya, i'tikaf itu bisa i'tikaf mandub, i'tikaf sunnah, bisa i'tikaf mandur, wajib karena nazar. Ya kan Ibu ya? Kalau misalkan i'tikafnya adalah i'tikaf sunnah, maka niatnya biasa, misalkan nawa itu al-i'tikaf. Sudah gitu saja, sudah sah. Nawa itu al-i'tikaf atau nawa itu sunnat al-i'tikaf. Itu sudah. Saya niat untuk beriktikaf. Sudah gitu saja sudah. Tapi kalau misalkan i'tikafnya adalah i'tikaf wajib, i'tikaf karena nazar, maka harus ada niat fardiyah tadi. Nawa itu fardhul i'tikaf, nawa itu al-i'tikaf al-mafrud, atau nawa itu i'tikaf fardhon, atau nawa itu al-i'tikaf al-mandur. Waffaqana Allah jami'an.
masing masing-masing dari i'tikaf ini tadi, baik yang mandub maupun yang wajib, ini bisa mutlak. Mutlak, maksudnya mutlak itu tidak terikat dengan waktu. Jadi ketika kita menghadirkan niat itu, kita atau misalkan saat kita bernazar itu tidak kita batasi dengan waktu. Jadi ada tiga macam sebenarnya. Yang pertama, i'tikaf itu mutlak, kemudian muqayyad muqayyad bil muddah itu terikat dengan waktu, batasan waktu. Kemudian yang ketiga, i'tikaf yang terikat dengan batasan waktu dan tatabu. Tatabu itu berturut-turut. Jadi ada tiga. Ini tiga apa? Tiga macam tadi. Tiga macam Oh, tiga niat i'tikaf. niat. Oh, Jadi niatnya ini bisa mutlaqah. Jadi Hmm, mutlak di sini maksudnya tidak terikat oleh apapun. Ya, tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan berturut-turut. Yang penting saya niat i'tikaf sudah gitu. Kalau i'tikafnya i'tikaf sunnah. Nawaitu i'tikaf. Atau kalau misalkan nazar, saya bernazar untuk i'tikaf. Kemudian niat di dalam hati, nawaitu fardal i'tikaf. Gitu ya. Ya, itu kan betul-betul tidak disertai batasan waktu dan juga berturut-turut. Ya atau ya? Halo? iya. Saya nggak Bingung tidak, mudeng Mbak? yang berturut-turut itu maksudnya gimana ya, Ustaz? Berturut-turut itu maksudnya, ya, atau saya contohkan masing-masing dulu, Om ya. Misalkan kalau tadi kan mutlak. Mutlak itu tidak terikat dengan waktu dan berturut-turut. Ya, contohnya tadi nawaitu i'tikaf. Udah gitu saja. Atau Hmm. saya bernadar untuk i'tikaf, kemudian nawaitu fardhu i'tikaf. Itu i'tikaf yang mutlak tanpa terikat waktu dan berturut-turut. Kemudian yang kedua ada i'tikaf yang muqayyad bil muddah tanpa tatabu. I'tikaf yang terikat dengan batasan waktu tapi tidak disertai dengan berturut-turut. Misalkan gini, seketika saya berniat i'tikaf sunnah, saya mengatakan nawaitu hal i'tikaf asyrata ayyam. Saya niat i'tikaf 10 hari. Saya niat i'tikaf 3 hari. Saya niat i'tikaf 7 hari. Itu ada batasan waktunya. Tapi saya tidak mengatakan berturut-turut, gitu kan? 3 hari berturut-turut, 7 hari berturut-turut, atau 10 hari berturut-turut. Gitu ya, Bu ya. Atau kalau misalkan wajib, misalkan Iya. bernadar, misalkan saya bernadar untuk i'tikaf, ini contoh, saya bernadar untuk beriktikaf 3 hari, 3 hari gitu saja. Nah, itu kan terikat dengan waktu di sana, ya kan, Om ya? Halo. Iya, iya, iya. Ah, kemudian yang ketiga itu terikat dengan waktu, ada batasan waktunya dan berturut-turut. Jadi misalnya ketika saya berniat untuk i'tikaf sunnah, nawaitu al-i'tikaf asyrata ayyam mutatabi'ah. Saya niat untuk beriktikaf atau kalau nazar misalkan saya bernazar untuk i'tikaf 3 hari berturut-turut gitu ya. Terus kemudian dihadirkan di dalam hati nawaitu fardhu i'tikaf. Itu ada tiga macam itu tadi. Dan masing-masing dari tiga macam itu ketentuannya berbeda-beda Om dalam kaitannya kalau misalkan nanti keluar dari masjid
itu nanti apakah harus memperbaharui niat lagi atau tidak? Kita bahas yang pertama dulu. I'tikaf yang mutlak, yang tidak terikat dengan apapun. Nawaitul i'tikaf atau nawaitu fardhal i'tikaf. Itu kan mutlak, tidak terikat dengan waktu dan berturut-turut. Kalau keluar bagaimana? Maka kondisi keluarnya ini ada dua macam. Saat keluar itu dia berazam untuk kembali lagi atau tidak berazam untuk kembali lagi. Kalau saat keluar dia berazam untuk kembali masuk masjid dan beriktikaf lagi, maka tidak perlu untuk memperbaharui niat saat kembali ke masjid. Tapi kalau misalkan saat keluar tidak disertai azam untuk kembali, maka harus memperbaharui niat saat kembali. Gitu ya, Bapak. Baik keluarnya itu karena qada al-hajah, karena misalkan mau buang air besar atau air kecil, atau mau mandi janabah, atau untuk perkara-perkara yang lain. Yang penting kalau i'tikafnya mutlak di sini, kaitannya ini kalau saat keluar itu disertai azam untuk kembali lagi atau tidak. Kalau disertai azam untuk kembali lagi, maka tidak perlu untuk memperbarui niat. Tapi kalau misalkan tidak disertai azam untuk kembali lagi, maka harus memperbarui niat saat kembali. Gitu ya, Bukan? Wadih, Muhammad? Waduh. Jadi kalau misalnya kita beriktikaf di masjid, kemudian kita ingin buang air, dan setelah itu kan wudhu, kita pergi ke kamar mandi. Maka saat kita pergi ke kamar mandi, itu kalau misalkan kita berazam untuk kembali ke dalam masjid, maka tidak perlu menghadirkan niat lagi saat kembali. Tapi kalau misalkan ini tadi buru-buru, misalkan ke kamar mandinya buru-buru, sudah nggak sempat untuk berazam gitu, untuk kembali ke masjid, maka saat masuk masjid lagi, maka perbaharui niat lagi, hadirkan niat lagi. Gitu Ibu ya. Baik itu i'tikaf sunnah maupun i'tikaf wajib. Berikutnya, yang kedua, Mas sekalian, yang kedua tadi yang bagaimana? Yang terikat dengan waktu. Ya kan Ibu ya? Ada batasan waktu. Yang terikat dengan waktu, seperti kita contohkan tadi, misalkan nawaitul i'tikaf 10 ayyam. Saya niat i'tikaf 10 hari. Atau nawaitu atau nazar, misalkan nazar, saya bernazar untuk i'tikaf 3 hari. Kemudian kalau misalkan keluar, misalkan di sana ada 3 kondisi sekalian. Yang pertama, keluarnya ini karena qada'ul hajah atau karena selain qada'ul hajah. Qada'ul hajah tadi buang air, misalkan, buang air besar atau buang air kecil. Kalau misalkan keluarnya karena qada'ul hajah, buang air besar atau buang air kecil, maka tidak memutus i'tikafnya. Jadi i'tikafnya tetap bersambung. Kan tadi saya niat i'tikaf 10 hari misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan keluar masjid untuk buang air, maka i'tikafnya tidak putus. Karena buang air itu suatu kebutuhan. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi tidak dibedakan keluarnya ini karena apa. Yang penting keluar dari masjid, maka dengan azam atau tanpa azam. Tapi kalau misalkan di sini yang kedua,
yang kedua ini saat kita menghadirkan niat, itu kita menghadirkan niat dengan batasan waktu, misalkan sehari, 2 hari, 3 hari, atau berapa jam seperti itu. Itu kalau misalkan ada batasan waktu seperti itu, kalau keluarnya karena buang air, maka tidak memutus i'tikafnya. Jadi kalau misalkan masuk lagi, maka maksudnya masuk masjid lagi. Kalau misalkan masuk masjid lagi, maka tidak wajib untuk menghadirkan niat lagi. Gitu ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya keluarnya karena selain qada'ul hajah, selain karena buang air, maka ada rinciannya seperti yang pertama tadi. Eh, Kalau misalkan keluarnya bukan karena buang air, maka disertai azam untuk kembali lagi atau tidak. Kalau disertai azam untuk kembali lagi, maka tidak harus untuk menghadirkan niat lagi saat kembali. Tapi kalau misalkan tidak disertai azam untuk kembali, maka harus menghadirkan niat saat kembali. Bingung tidak Mas sekalian? Ya. Iya, bingung. Hah? Iya, ini saya minta maaf Ibu sekalian. Ini sebenarnya ini lah yang saya sebutkan di awal tadi. Sebenarnya saya pengen membuat ringkasan ini. Kalau misalkan dibuat bagan itu mungkin lebih jelas. Tapi qadarullah kemarin saya tiduran terus. Ya alhamdulillah sekarang bisa ngajar. Jadi tadi yang mutlak tadi, i'tikaf yang mutlak tadi, insya Allah paham ya. Iya Ustadz. Yang tidak disebutkan batasan waktu tadi. Tapi kalau yang kedua ini, yang disebutkan batasan waktu. Saya niat i'tikaf 3 hari. Saya niat i'tikaf 5 jam. Kalau misalkan keluar, sebenarnya keluar dari masjid itu secara umum, keluar dari masjid itu kan membatalkan i'tikaf. Tapi kalau Iya. misalkan kondisi yang kedua ini, kalau misalkan i'tikafnya itu, dia niatnya itu sudah dibatasi waktu sejak awal, saya niat i'tikaf 10 hari. Atau saya bernazar i'tikaf 3 hari gitu. Maka kalau misalkan dia keluar dari masjid itu karena buang air, maka itu tidak membatalkan i'tikafnya, tidak memutus i'tikafnya. Saat masuk masjid lagi tidak wajib untuk menghadirkan niat kembali. Kenapa? Karena qada'ul hajah, buang air, itu adalah suatu kebutuhan yang pasti dan harus, gitu ya. Ya, nggak mungkin kalau misalkan niat i'tikaf 10 hari terus 10 hari nggak buang air sama sekali kan nggak mungkin kan. Makanya kalau buang air itu tidak membatalkan di sini, tidak membatalkan dan tidak memutus i'tikaf. Kalau i'tikafnya di ketika berniat itu dibatasi waktu sampai berapa lama. Tapi kalau misalkan keluar dari masjid bukan karena buang air, karena apapun kan, karena makan atau lain-lain. Yang penting keluar masjid selain karena buang air, maka dilihat seperti yang pertama tadi. Dia keluar ini disertai azam untuk kembali lagi atau tidak disertai azam untuk kembali lagi. Kalau saat keluar dia berazam untuk kembali ke masjid lagi, maka saat masuk masjid tidak wajib untuk memperbaharui niatnya. Tapi kalau misalkan saat keluar tidak disertai azam untuk kembali ke masjid lagi, maka saat masuk masjid harus memperbaharui niat i'tikaf lagi. Gitu Ibu ya. Jadi untuk pembagian ini, jadi ada 3 kondisi, Mas. Ada 3 kondisi. Kalau yang i'tikaf yang mutlak tadi hanya ada 2 kondisi. Kalau yang yang dibatasi waktu di sini ada 3 kondisi. Masih bingung tidak, Mas? Iya sih. Iya, Om. Bingungnya di mana, Om? Yang Jadi kalau yang nomor 2 ini yang saya bingung nih. Mm-mm. Kan kalau misalnya keluar masjid, pokoknya intinya kalau yang dibatasi waktu itu kalau untuk BAB, BAK
insya Allah nggak memutus itikaf itu ya Ustadz ya. Jadi nggak perlu Nah, niat lagi. mm-mm, Nah, tapi kalau selain DAKB ini dia misalnya mau makan gitu atau kepentingan apapun lah selain itu mm-mm. dibagi lagi sama kayak iktikaf mutlak itu tadi Betul, betul. Mm-mm. dengan azam kembali ke masjid. Oh, ya 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 ya. Ya, oke oke, Iya, paham Ustaz. tambah lagi, tambah lagi. Baik. Tapi kalau misalkan ini kondisi ketiga sekarang. Kalau suatu i'tikaf itu dibatasi dengan waktu dan juga disyaratkan tatabu itu berturut-turut. Misalkan ketika saya berniat i'tikaf sunnah, saya mengatakan nawaitul i'tikaf asyarata ayyam mutatabi'ah. Saya niat i'tikaf 10 hari berturut-turut. Atau ketika saya bernadar, saya mengatakan saya bernadar untuk i'tikaf 3 hari berturut-turut. Seperti itu ya. Berturut-turut di sini. Ada tambahan berturut-turut. Eh, Bagaimana ketentuan-ketentuannya? Jadi di sana ada dua kondisi. Sebenarnya ini lebih lebih apa namanya? Eh, Ketentuannya itu lebih lebih ketat, lebih sulit. Kalau misalkan dia keluar karena udzur yang tidak memutus berturut-turut itu tadi. Seperti misalkan keluar karena buang air. Makan gitu kali ya. Atau misalkan dia keluar karena lupa misalkan. Maka itu tidak memutus i'tikafnya. Tapi kalau misalkan maksudnya tidak memutus i'tikafnya itu ketika masuk lagi, maka tidak harus menghadirkan niat lagi. Kalau i'tikafnya tadi niatnya berturut-turut, kemudian keluarnya itu karena udzur yang tidak memutuskan berturut-turutnya itu tadi seperti karena buang air atau karena lupa misalkan atau karena sakit yang tidak mungkin berdiam di masjid, maka tidak memutus i'tikafnya dan saat masuk kembali maka tidak wajib untuk menghadirkan niat kembali. Tapi wajib mengqadha kalau misalkan nazar, wajib karena nazar, wajib mengqadha eh, waktu dia keluar itu, waktu dia keluar selain waktu buang air, ya. Selain waktu buang air. Jadi misalkan perjalanan, misalkan buang airnya agak jauh misalkan. Jadi waktu dia berjalan itu, maka itu dihitung berapa menit, maka itu harus dikodok. Gitu ibu ya. Oh, kalau aja. Tapi kalau misalkan eh, keluar tanpa udur, maka membatalkan i'tikafnya. Keluar tanpa udur, udur itu apa? Udur seperti tadi, seperti sakit itu, atau karena kebutuhan buang air. Itu kalau misalkan keluar tanpa udzur dan bukan karena kebutuhan buang air, maka batal. Dan yaqta'ut tatabu' dan maka berturut-turutnya itu jadi tidak berturut-turut lagi. Batal berturut-turut. Muttafaqun alaih.
Ya, sudah. Jadi ada dua ketentuan tadi Om ya. Kalau misalkan keluarnya dengan udzur, maka tidak memutus tatabu'nya. Kalau misalkan keluarnya tanpa udzur, maka membatalkan i'tikafnya dan membatalkan tatabu'nya. Gitu Ibu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan nazarnya itu tatabu, nazar berturut-turut, dikerjakan berturut-turut misalkan. Saya bernazar untuk i'tikaf 3 hari berturut-turut, misalkan seperti itu misal. Kalau misalkan putus di tengah jalan, maka harus harus memulai dari awal lagi. Gitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bernazar i'tikaf 10 malam saja, siangnya keluar, urusan lain, tapi dengan niat sebelum maghrib sudah masuk masjid. Bagaimana niat diperbarui? Tidak. Baik. I'tikaf itu tadi tidak terbatas waktu. Pertama, jadi boleh siang, boleh malam. Eh, Memang ya afdal kalau misalkan malam Lailatul Qadar, kita mendapati malam Lailatul Qadar, kita disunahkan untuk menghidupkan tidak hanya malamnya saja, tapi juga siangnya. Tapi kalau i'tikaf, khusus dengan i'tikaf, itu tidak harus kalau malamnya, kemudian siangnya juga tidak. Kalau misalkan kita bernadar i'tikaf hanya malam saja, malam 10 malam gitu. Saya niat i'tikaf 10 malam, bukan 10 10 10 kali 24 jam, misalkan bukan seperti itu, tapi 10 malamnya saja tanpa siangnya. Kemudian kalau misalkan siangnya keluar, maka niatnya bagaimana? Kalau balik sebelum maghrib ini harus karena ini nazar wajib. Tapi kalau niatnya bagaimana? Maka kembali ke sini tadi. Kalau niatnya mutlak, kalau niatnya mutlak, saat keluar itu dengan azam atau tanpa azam. Misalkan niatnya mutlak di sini. Ini dinazarkan dulu. Saya bernazar untuk i'tikaf 10 malam saja tanpa siang. Kemudian niat nawaitu fardal i'tikaf. Kalau misalkan keluar, saat keluar itu disertai azam atau tidak? Kalau misalkan disertai azam, maka tidak perlu memperbaharui niat. Kalau tidak, maka harus diperbaharui niatnya. Tapi kalau misalkan, oh ini tadi yang kedua ya, 10 hari, dibatasi waktu 10 hari. Kalau dibatasi waktu 10 malam di sini, maka keluarnya ini pastinya bukan karena buang air, pastinya. Siang hari, dari pagi sampai menjelang maghrib, pasti ini bukan karena buang air, maka dengan ketentuan yang sama. Ini dengan azam atau tidak untuk kembali lagi. Kalau misalkan dengan azam untuk kembali lagi, maka tidak perlu memperbaharui niat. Kalau misalkan tidak, maka harus memperbaharui niat. Wafaqallahu jami'. Mudah-mudahan bisa dipahami. Begitu Om ya, Bu Zuhra. Ada pertanyaan wahai sekalian? Afwan Ustadz, Nah, yang tadi Ustadz bilang bahwa tempat itikaf itu boleh selain masjid kan yang diwakafkan. Nah, itu harus masjid tapi Om. ya maksudnya harus masjid ya. Dan yang itu yang tadi Ustadz bilang misalnya kayak di rumah ada salah satu bagian yang dijadikan kita wakafkan misalnya untuk tempat sholat itu loh Ustadz. Nah, itu sah Om, mewakafkan sebagian tanah tanpa sebagian yang lain. Maksudnya tadi mewakafkan satu ruangan tanahnya kita wakafkan sebagai masjid. Itu sah.
dan itu dihukumi masjid. Tapi istilahnya gini loh, kalau iktikafnya itu tetap sah kita di situ misalnya, atau Nah, harus kalau misalkan itu sudah diwakafkan sebagai masjid, dia dihukumi sebagai masjid, maka sah iktikaf di dalamnya. walaupun kadarnya sama, misalnya gini, walaupun tetap utama di masjid atau sama aja? Oh, naam. Saya tadi lupa untuk menyebutkan. Yang paling afdol itu iktikaf di masjid jami. Di masjid jami. Masjid jami itu apa? Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat dan sholat jamaah. Kenapa? Karena di masjid jami itu biasanya jamaahnya lebih banyak. Karena jamaah yang sedikit dan jamaah yang banyak itu lebih afdal jamaah yang banyak. Selain itu juga ada sebagian ulama yang mensyaratkan itu harus masjid jami, meskipun mayoritas tidak mensyaratkan itu. Gitu ya. Itu yang paling afdal itu masjid jami. Tapi tidak harus. Gitu ya. Iya, Ustaz. Kemudian kalau misalkan seseorang bernazar untuk i'tikaf di suatu masjid, masjid fulan, misalkan saya bernazar untuk i'tikaf di Masjid Istiqlal, misalkan. Maka kalau misalkan dilakukan di masjid lain pun juga tetap sah sebagai nazarnya. Kecuali kalau misalkan bernazar i'tikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka tidak sah kalau dilakukan di masjid lain. Karena keutamaan dan fadilahnya dan dilipat gandakan pahalanya yang di sana. Tapi kalau misalkan Masjidil Haram itu bisa mewakili Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu bisa mewakili Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Haram lebih afdol daripada Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi lebih afdol dari Masjidil Aqsa, gitu kan, ya? Jadi Masjidil Haram, kalau misalkan seseorang bernadar untuk i'tikaf di Masjidil Aqsa, tapi ternyata bisanya i'tikaf di Masjidil Haram misalkan, maka sah, nggak masalah. Tapi kalau misalkan bernadar di Masjidil Haram, kemudian dia melaksanakan di Masjidil Aqsa, maka tidak sah nazarnya. Gitu ya. Iya, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Soal akhar Ustaz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sedikit lagi mas sekalian, pembatal-pembatal i'tikaf. Pembatal-pembatal i'tikaf yang pertama adalah al-jima', berhubungan badan. Sebagaimana disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan janganlah kalian berhubungan badan dengan istri-istri kalian saat kalian i'tikaf di masjid. Baik itu berhubungan badannya dilakukan di masjid atau saat dia keluar masjid saat buang hajat, misalnya saat buang air misalnya. Nah, saat dia dalam posisi i'tikaf sama sekali tidak boleh. Kalau misalkan bersenggama, maka batal i'tikafnya. Atau sebenarnya pembatal i'tikaf itu, kebanyakan pembatal i'tikaf adalah pembatal puasa. Kalau kita kemarin membahas pembatal-pembatal puasa itu kebanyakannya adalah pembatal i'tikaf juga. Selain yang terkait dengan masuknya suatu benda. Baik. Kemudian al-inzal. Al-inzal itu maksudnya di sini al-inzal bimubasyarah bisyahwah. Ini juga pernah kita bahas saat membahas pembatal puasa, yaitu keluar mani karena sentuhan dengan syahwat. Tapi kalau misalkan keluar mani bukan karena sentuhan, seperti karena mimpi misalnya, maka itu tidak membatalkan i'tikafnya selama dia bersegera untuk keluar masjid dan mandi. Tapi kalau misalkan dia menunda-nunda untuk keluar dan mandi, maka batal i'tikafnya. Kemudian di antara pembatal yang lain adalah as-sukru al-muta'addi bihi. Mabuk dengan sengaja. Kemudian ar-riddah,
murtad. Ya. Wal'iyadu billah. Kemudian al-haid, wan nifas, al-khuruj min ghairi udhrin, keluar tanpa uzur. Kemudian al-junun, junun atau gila, wal ighma, pingsan. Pingsan kalau dengan sengaja juga seperti Mabuk. mabuk tadi. Itu adalah pembatal-pembatal i'tikaf. Jadi mirip sekali pembatal i'tikaf itu dengan pembatal-pembatal puasa. Ini kan Ibu ya? Ya. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja Mas sekalian. Atau kita tutup dengan ini di dalam i'tikaf, di dalam masjid, itu hendaknya kita betul-betul fokus untuk memperbanyak amalan ibadah, ketaatan. Eh, jangan terlalu banyak ngobrol gitu ya. Karena ngobrol itu kalau di beberapa riwayat disebutkan ngobrol itu akan mengurangi pahala. Ngobrol itu akan mengurangi pahala. Ngobrol di masjid maksudnya. Bukan ngobrol, bukan dalam rangka ketaatan seperti taklim, kajian gitu, tapi ngobrol perkara dunia di masjid itu harus diminimalisir. Apalagi perkara-perkara haram seperti mencela, mencaci, baik secara tulisan maupun lisan. Kadang kan kita kan sekarang kan meskipun nggak secara langsung itu tetap main media sosial kan. Waktu etikaf main media sosial, kemudian masih aja tulisannya tajam-tajam gitu. Maka itu bisa membatalkan pahala etikaf. Termasuk juga misalkan ghibah, makan makanan haram, seperti juga berdusta, kemudian mengadu domba, itu setiap perkara yang haram itu akan membatalkan pahala i'tikaf, bukan membatalkan i'tikafnya, tapi membatalkan pahala i'tikaf. Setiap perkara yang haram itu membatalkan pahala i'tikaf. Tapi kalau misalkan tadi al-kalam al-mubah, perkataan yang sebenarnya mubah itu tidak membatalkan pahala, tapi harus diminimalisir. Harus diminimalisir karena kalau terlalu berlebihan akan mengurangi pahala juga. Kemudian umat sekalian, saat beriktikaf itu tidak mengapa dan tidak masalah kalau misalkan seseorang berdandan. Berdandan seperti misalkan uh, menggunakan minyak wangi. Laki-laki ya. Kalau perempuan nanti pakai minyak wangi di masjid nanti bahaya. Laki-laki pakai minyak wangi, kemudian uh, membersihkan diri berdandan mandi seperti itu. Kemudian mencukur kumis, kemudian menggunakan pakaian yang bagus, maka itu tidak masalah. Karena Rasulullah tidak pernah melarangnya saat beriktikaf dan uh, beliau tidak pernah diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau meninggalkan itu semua saat iktikaf. Bahkan diriwayatkan dari para salaf itu saat mereka menyambut malam-malam ganjil itu justru mereka melakukan hal-hal itu. Biasanya para salaf itu saat mendapati malam-malam ganjil mereka selalu mandi di awal malam, kemudian menggunakan minyak wangi dan pakaian terbaik untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Gitu Ibu Bek. Wafaqqanallahu jami'an.
Kemudian dan diperbolehkan juga misalkan orang yang beriktikaf itu boleh menikah dan boleh menikahkan. Berbeda dengan kalau ihram. Kalau ihram nggak boleh. Kalau iktikaf boleh. Dan boleh juga mengerjakan hal-hal yang lain buat karya-karya misalkan menjahit seperti itu yang penting nggak terlalu berlebihan nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan terlalu banyak maka makruh hukumnya. Kecuali kalau misalkan menulis ilmu misalkan meringkas ilmu maka itu tidak masalah karena itu dalam rangka ketaatan tidak makruh gitu ibu ya. Oleh Mahat. Wadih. طيب هل من سؤال قبل أن نختم؟ Lanjut. لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. ini nanti uh, beberapa Ummahat ini nanti habis ini Bu Yanti dan kawan-kawan bisa belajar Om. Ya, sarallahu. Baik, kita cukupkan dulu Ummahat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak turunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak turunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga di sisa Ramadan ini Allah senantiasa memberikan taufik dan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa maksimal beribadah di dalamnya dan mendapatkan semua keutamaan di dalamnya, terutama malam Lailatul Qadar. Semoga Allah selalu menolong, melindungi, dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara muslim kita yang dalam kondisi sulit dan lemah dan terdesak dimanapun juga, terutama di Palestina dan terutama di Gaza. Semoga Allah selalu menolong mereka, melindungi mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka, baik secara zahir maupun batin. Semoga Allah memberikan kecukupan dalam semua kebutuhan mereka. Amin. Semoga Allah selalu menyatukan hati mereka dan menyatukan barisan mereka sehingga tidak ada perpecahan di antara mereka. Semoga Allah selalu melindungi para mujahidin yang sedang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah selalu merahmati dan menerima para syuhada dan semua umat muslim yang telah meninggal di sana. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada mereka, melindungi mereka, dan memberikan rasa aman di dalam hati mereka.
Semoga Allah segera menurunkan adab dan kehancuran kepada Zionis Israel dan negara-negara kafir dan orang-orang kafir dan munafik yang membantu Zionis Israel dalam negara Palestina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Wa jazakumullahu khairan.